wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kepada secara khusus juga saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan seluruh pengurus Majelis Taklim Alfa dan juga Rumah Quran ya tadi. Nur siapa tadi? Saya khawatir Nur keliru Zalia, dengan Bu Nur Risma. Zalia. Khawatir Nur keliru Zalia. dengan Nur Oh, Haliza. ini tidak tahu di mana yang satunya itu lupa sudah. Nur Zalia, Masya Allah. Alhamdulillah, bersyukur bahwa pagi hari ini diberikan kesempatan untuk bisa sama-sama menimba ilmu, barangkali begitu ya, sama-sama untuk sharing tentang bab keluarga ya. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini adalah pertemuan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Semoga ini menjadikan sarana wasilah kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan bagi ketua hasanah kita Hataman Nabiyin Rasulullah SAW. Semoga terlimpahkan pula bagi keluarga beliau, bagi para sahabat, bagi saudara-saudara kita kaum muslimin seluruhnya, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang kelak nanti dibangkitkan bersama dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu solihah yang dirahmati Allah dan mbak-mbak sekalian, saya memang belum tahu audiensnya ini sinten kemawon ya kan, jadi saya selalu membiasakan ibu dan mbak, barangkali memang masih ada yang masih pantas dipanggil mbak. Bulia masih pantas dipanggil mbak nih. Nggih. Boten Bu, ini sudah ibu-ibu ini. Sudah calon nenek ibu banget. Supaya semangatnya masih muda Bulia dipanggil mbak. Tersemangati oleh apa yang hadir yang masih muda-muda ini. Jadi saya ingin memberikan sebuah framing tentang keluarga dan tentang materi yang saya sampaikan ini, bahwa sesungguhnya ilmu yang sedang kita bahas pada pagi hari ini itu bukan ilmu yang paten ya. Artinya ini adalah forum untuk sharing. Jadi saya ini bukan pakar keluarga, bukan punya ilmu khusus tentang masalah ketahanan keluarga gitu. Meskipun saya konsultan, tapi karena masalah keluarga itu sesuatu yang sifatnya dinamis ya, dan dia mengikuti apa yang terjadi dengan apa yang menjadi background, apa yang menjadi basic masing-masing keluarga. Jadi ada yang memang paten untuk dijadikan sebagai bekal dalam berkeluarga, dalam berumah tangga. Ada yang itu sifatnya adalah menimba ilmu atau sharing ya, yang itu nanti kemudian disesuaikan dengan kondisi keluarga masing-masing. Yang paten itu bekal yang paling utama itu adalah Quran dan Sunnah. Itu yang nggak bisa dilepaskan ya. Berbekalah kamu, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa ya. Jadi ini adalah hal pertama yang harus kita pahami, bahwa dalam berkeluarga itu sebetulnya ilmu-ilmu praktisnya, ilmu-ilmu terapan ya, dan juga nanti akan berkembang seiring dengan jam terbang masing-masing ya. Kalau Bulia ini kan udah pengalaman berkeluarganya sudah puluhan tahun, mungkin ada yang demikian, yang lainnya juga begitu. Artinya kita ini adalah praktisi ya, pegiat atau pejuang keluarga. Kalau yang sekarang familiar dikenal seperti itu, para pejuang keluarganya adalah para ibu-ibu yang Masya Allah yang selalu bersemangat, bermujahadah, sungguh-sungguh untuk menjadikan keluarganya ini sebagai keluarga yang tidak hanya di dunia dikumpulkan, tapi nanti sampai ke surga. Ya, jadi yang kembali saya ingatkan bahwa yang paling utama bekal kita ini adalah bekal Quran dan Sunnah, yang itu adalah paten, yang itu sawabit, tetap dan tidak bisa
digeser, tidak bisa digantikan. Sementara yang mughayyirat, yang berubah mengikuti dinamika kondisi keluarga itu adalah ya ilmu-ilmu tentang keluarga, ilmu parenting dan sebagainya itu mengikuti dinamisasi kondisi keluarga masing-masing. Karena diterapkan pada satu keluarga belum tentu itu cocok atau sesuai bagi keluarga yang lainnya. Dan karena juga berbagai faktor bahwa masing-masing keluarga itu mengalami ujiannya sendiri-sendiri, mengalami kondisinya masing-masing. Ya. Jadi pasti itu nanti akan mengikutinya. Ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita tahu bahwa berkeluarga itu ketika kita membina keluarga, kita harus memahami sebenarnya apa fungsi kita sebagai manusia ketika Allah menciptakan kita. Gitu. Kalau Allah menyebutkan dalam surah Az-Zariyat itu bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kita semua ini ya manusia, jin itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Ya, jadi kita harus pahami dulu yang asasi, yang landasan ini adalah bahwa kita diciptakan oleh Allah itu untuk menyembah, beribadah, menjadi hambanya, mengikuti seluruh aturan-aturan Allah, mengikuti syariatnya dalam semua ruang lingkup kehidupan, ya, dalam semua ruang lingkup kehidupan. Jadi sebagai apapun kita, apakah sebagai ibu rumah tangga, bekerja di domestik, ya, atau sebagai pekerja publik di luar, apakah kita menjadi anggota masyarakat, sebagai istri, sebagai apapun kita harus kita pahami bahwa posisinya adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, kalau dalam fase sekarang ini kita menjalani fase atau etape berkeluarga, maka berkeluarga ini pun juga menjadi ibadah di hadapan Allah. Ya, sehingga segala lika-liku di dalam rumah tangga, ya, senangnya, bahagianya, sedihnya, gembiranya, cintanya, bosennya, capeknya, nangisnya, apapun itu yang ada di dalam perjalanan etape berkeluarga dan berumah tangga itu, supaya menjadi pahala, maka dikembalikan kepada frame tadi di atas bahwa ini adalah untuk ibadah. Dan rumah tangga berkeluarga itu adalah ibadah terpanjang, ibu-ibu ya. Sehingga perlu stamina, ya, perlu bekal yang luar biasa banyaknya, sehingga menghadapi perjalanan ini, karena berumah tangga berkeluarga itu seperti sebuah long journey, ya, perjalanan yang sangat panjang, ya. Melakukan perjalanan yang sangat panjang itu berarti pertama dia harus memahami bekal yang harus dibawa ketika perjalanannya itu panjang, long journey panjang. Kemudian bersama dengan siapa kita dalam perjalanan yang panjang itu juga harus kita pahami, gitu ya, sehingga segala lika-liku dinamikanya itu nanti kita harus mempersiapkannya. Perjalanannya panjang, staminanya harus kuat, ya, bekalnya harus cukup banyak, gitu ya, dan kita sama-sama dalam perjalanan itu punya satu tujuan yang sama, gitu. Bayangkan ibu-ibu kalau kita misalnya berada dalam satu perjalanan, dalam satu kendaraan, tapi tujuan penumpangnya ini berbeda-beda. Sampai nggak kita ke tujuan? Nggak akan sampai. Jadi harus kita pastikan harus ada komitmen yang kuat di antara para anggota keluarga ini bahwa kita akan mencapai satu tujuan yang sama, satu goal yang sama, yaitu insya Allah tujuan kita bersama-sama nanti adalah menjadi ahlul jannah, menjadi penghuni surga. Ya, bersama dengan siapa nanti disebutkan di situ, ada di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Ya, ini adalah kurs kita. Ya, jadi tadi sudah kita pahami tujuan Allah menciptakan kita itu adalah untuk beribadah kepada Allah, dan berkeluarga ini adalah ibadah terpanjang. Dia butuh bekal yang paling utama, yang paling asasi itu adalah Quran dan Sunnah. Dan setelah itu kita pastikan bahwa dalam perjalanan ini bekalnya cukup dan dengan komitmen tujuan yang sama, yaitu sehidup sesurga, menjadi keluarga di dunia dan menjadi keluarga di surga. Ya, karena nanti
di dalam ayat ini nanti kita akan sampaikan dalam mungkin penutupnya aja supaya kita menjadi termotivasi ya, bahwa disebutkan di situ kenapa kok Allah memberikan karunia mengumpulkan kembali keluarga di dunia ini menjadi keluarga di surga gitu. Karena di situ disebutkan bahwa masuk ke surganya itu karena dulu bima sobartum, karena kamu dulu itu sabar gitu. Jadi rupa-rupanya tiket para calon penghuni surga itu, calon keluarga-keluarga penghuni surga itu ternyata adalah sabar ya. Di antaranya itu ya, karena nanti kita akan long journey. Baik, kita pada materi yang slide yang pertama. Oke, ini pengantar saja ya, bahwa di dalam satu rumah tangga yang dihadirkan di dunia itu supaya ini sudah mulai bernuansa aroma surga itu, maka itu disebutkan sebagai rumah tangga yang harmonis ya. Yang harmonis itu yang menumbuhkan putra-putri yang berbakti, yang mencetak anak-anak yang soleh, yang mengenal Robnya, mengenal penciptanya, dan tahu kenapa dia diciptakan oleh Allah ya. Dan suami istri semuanya anggota keluarga itu senantiasa dekat dengan Allah Ta'ala. Lanjut. Nih, lanjut slide-nya. Lanjut. Nih, saya kata lanjut lagi. Ya. Kesatuan atau harmonis, ya, harmoni seia sekata, ya, itu dalam setiap kondisi. Ya, yang ini harus kita upayakan. Tadi saya sampaikan bahwa ini adalah long journey, perjalanan. Ini kita masih dalam proses perjalanan ibu-ibu semua ya. Kita lagi perjalanan menuju tempat yang abadi nantinya. Nah, ketika di dalam perjalanan ini, kehidupan kita itu ya mengalami sebagaimana Allah firmankan, nudawiluha bainan nas, perputaran dalam kehidupan manusia, semuanya nanti akan diputar. Ada suka duka, ada anginnya yang menyenangkan, ada badai, ada tawa, ada tangis, ya semuanya nanti keluarga itu akan mengalami, dikatakanlah oleh Allah itu dikasih diincipi ya hal yang demikian ini, supaya apa? Supaya semakin mendekatkan kepada Allah, supaya keluarga-keluarga itu semakin erat, semakin kuat, semakin harmonis dalam menghadapi segala situasi. Ya, ini sudah dikisahkan bagaimana Nabi kita yang tercinta waliullah itu Nabi Ibrahim dan Ibunda Hajar ya, dalam kondisi kalau sekarang ini LDR. Bulia nih masih LDR apa ini? Nggih Bulia. Nah, masih itu Bu. masih ya merasakan ya Bulia gimana itu LDR. Nggih. Ya, tapi kan Masya Allah gitu ya. Dalam kepedihannya Ibunda Hajar itu, kalau Bulia ini masih fasilitas masih banyak di sini, Bulia masih dekat dengan teman-temannya ya, masih dikelilingi oleh Insya Allah ibu-ibu yang solihah, teman-teman yang solihah, majelis-majelis taklim ilmu, majelis-majelis ilmu yang bisa menjadi penghibur hati putra putri. Ini Ibunda Hajar ini contoh nyata bahwa dia menghadapi itu sendiri bersama putra beliau ya, Nabi Ismail ya, harus survive, harus bisa di tengah kurun, nggak ada kehidupan, Masya Allah gitu ya. Kemudian bagaimana setianya, bagaimana seia sekatanya Nabi Ayub dan istrinya dalam kondisi diterpa dengan berbagai macam ujian kehidupan dan sakit yang panjang seperti itu ya, kemiskinan, ditinggal putra putrinya diambil oleh Allah 18 tahun menghadapi kehidupan seperti itu, namun setia gitu. Ini contoh-contoh yang di dalam Al-Quran, kenapa tadi saya sampaikan bahwa ini adalah sawabit. Al-Quran itu bekal yang sawabit, yang nggak bisa dirubah, dia harus ada menjadi pengiring kita, ya, menjadi huda kita, petunjuk dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, karena di dalam Al-Quran itu Allah contohkan kehidupan berkeluarga, kehidupan berumah tangga yang di situ banyak sekali dengan ujian, gitu. Supaya kita bisa belajar dari sana. Semua ujian kehidupan yang dialami oleh manusia pada saat ini, keluarga-keluarga itu ada di dalam Al-Quran disebutkan. Ada yang diuji dengan suaminya, ya. Asia, ada yang diuji dengan istrinya. Ya. Siapa? Diuji dengan istrinya itu Nabi Lut
ya. Ada yang diuji dengan putranya, ya, Nabi Nuh, ya. Diuji oleh ayahnya Nabi Ibrahim, diuji keluarga. Ada yang diuji juga kondisi perselingkuhan dan sebagainya. Itu juga ada ya, di dalam surat Yusuf, Zulaikha. Ya. Jadi semua ujian-ujian fitnah kehidupan itu sudah dicontohkan di dalam Al-Quran dan ada solusinya di situ. Gitu. Makanya jangan tinggalkan bekal yang paling prinsip ini yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sebagai contoh keluarga teladan bagi kita semua. Gitu. Oke, baik lanjut. Lanjut. Ya. Kemudian juga di sini disebutkan bahagia itu bukan menjadi sebuah kebaikan kalau kemudian di dalam kesenangan ya, kesenangan atau kebahagiaan itu lalai dari ketaatan kepada Allah gitu. Jadi kalau kemudian satu keluarga diuji dengan harta yang banyak, diuji dengan anak yang banyak, ya keturunan-keturunan yang luar biasa, pendidikan yang semuanya tinggi, meluluskan anak-anak yang dengan prestasi akademis yang luar biasa. Tapi kalau itu kemudian tidak mendekatkan kepada Allah, maka itu lalai dari ketaatan, ya kurang bekalnya, ya bekal ketakwaannya. Ya banyak anak bukan kebaikan kalau mereka kemudian nggak berbakti dan mendoakan, ya sampai pahalanya itu mengalir terus. Mereka ingat sampai kita nanti menghadap Allah, mereka masih ingat kita sebagai orang tuanya, sebagai wujud syukur bahagianya mereka dulu jasa-jasa orang tua membesarkan mereka. Mereka ingat kepada kita, itu nilai hakiki yang sebenarnya. Ya. Panjang usia bukanlah juga menjadi tolak ukur kebaikan. Ya. Panjangnya masa usia atau usia pernikahan juga bukan menjadi tolak ukur. Kalau di situ kemudian banyak sekali maksiat, durhaka, zaliman ya terjadi di situ. Ya. Jadi aroma-aroma atau nuansa surgawi itu sudah ada dalam keluarga beriman ketika kondisi apapun dia tidak akan lepas dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ibu saya cerita sedikit ya, nah ini biasanya kalau saya cerita itu masih nuansa terharu ya. Masya Allah itu yang jadi teladan. Jadi kalau kita mengambil contoh dan parameter itu nggak usah yang tinggi-tinggi, yang sempurna dalam penampakan keluarganya. Misalnya kita lihat tuh kalau sekarang di sosial media sering sekali kita ditampakkan keluarga-keluarga sultan ya, Sultan Andara, Sultan Jenere, Sultan ini dan sebagainya. Saya mengambil contoh dari yang sederhana saja. Ya. Beliau itu namanya Pak Jalil. Ya. Beliau itu adalah tukang tempe di kampung saya, Bu. Tukang tempe di kampung saya. Tapi beliau itu sudah berhaji, Masya Allah gitu ya. Sederhana orangnya gitu ya. Penampilannya itu selalu bersih, rapi gitu ya. Sehingga orang-orang itu suka dengan beliau. Lembut, sopan gitu. Udah agak sepuh orangnya gitu. Udah belasan tahun berjualan di kampung saya gitu. Nah, suatu hari Jumat itu saya ingat ya. Kemudian tiba-tiba banyak tetangga lagi heboh gitu, terus ada yang datang ke rumah, terus mah bisa dicarikan ambulan gitu. Ada apa Bu? Pak Jalil saya dakwah gitu, dakwah. Terus oh iya, jadi awalnya itu pemikiran kami semua itu adalah beliau jatuh dan dibawa ke rumah sakit ya. Ternyata kemudian ada satu putra tetangga yang dokter diperiksa, ternyata beliau sudah meninggal. Ya, jadi ambulannya bukan ambulan untuk ke rumah sakit, tapi ambulan yang untuk menghantarkan jenazah hari Jumat. Nah, saya mengenal beliau hanya sampai di titik itu bahwa beliau itu orangnya baik, sopan, ya orangnya. Setelah itu, ya setelah beberapa hari kemudian itu, saya baru terbuka ketika keluarga beliau itu datang. Ya, putra-putri beliau, rumah saya itu sampai penuh, rumah saya kecil, rumah saya penuh putra beliau, menantu, cucu-cucu, jadi anak semua dibawa ke rumah, Bu. Subhanallah, terus saya kaget, Bu, kami ini putra-putrinya Pak Jalil, ini menantu dijelaskan sampai anak cucu-cucunya beliau, putra-putranya yang dari putranya Pak Jalil itu ngumpul semua rame di rumah saya. Oh ya, Masya Allah gitu.
ternyata apa itu yang beliau-beliau ini putra-putrinya itu sampaikan ya. Ucapan terima kasih karena dicarikan ambulan, Masya Allah, saya tuh sampai terharu. Saya nggak bondo apa-apa ya ibunya. Ambulan itu juga ambulannya punya lembaga dan saya hanya memfasilitasi untuk memanggilkan saja. Yang saya lihat ini adalah prototipe satu keluarga hasil didikan orang tuanya. Bahwa mereka itu mengapresiasi, menghargai, mereka tuh bersyukur ada orang yang memperhatikan. Dan saya di luar ekspektasi saya, karena selama ini ya biasa aja membantu mencarikan ambulan, membantu. Itu sudah biasa kalau di kampung lainnya, kalau ada apa-apa itu bisa minta tolong ambulan ini. Gitu. Itu hal yang biasa. Surprise betul bagi saya. Saya sampai dengan Pak Dwi, dengan suami itu ketika namanya Masya Allah itu. Inilah setelah Pak Jalil almarhum itu beliau dipanggil Allah tunjukkan ini hasil kebaikan-kebaikan selama ini. Beliau ketika mendidik putra-putrinya, bayangkan gitu ya, bersyukur kepada orang lain, bersyukur kepada manusia, dan ketika dalam dialog pertemuan itu selalu menyebut kebaikan-kebaikan bapaknya itu. Almarhum Pak Jalil, bapak niku tiang ingatan, bapak niku salam mboten purun ngrepotaken, senoso sampun sepuh mboten purun mboten sadian, selalu menyebutkan kebaikan-kebaikan bapaknya. Saya jadi ya Allah itu ada iri dalam hati saya, ya Allah, ya itu mungkin juga sebagai evaluasi kita bersama barangkali Ibu ya. Kalau kita nanti sudah menghadap kepada Allah, gitu ya, apakah ya mudah-mudahan ya Ibu-ibu karena kita udah ikhtiar yang terbaik, kita tinggal berdoa kepada Allah semoga diijabah anak-anak kita nanti, gitu. Seperti mereka ini itu, yang mereka tahu bersyukur kepada orang tuanya. Mereka bangga dengan bapaknya, mereka mengingat-ingat kebaikan bapaknya, mereka bahagia dibesarkan oleh bapaknya. Masya Allah itu. Inilah itu ya. Bukan banyak anak itu namanya kebaikan kalau mereka nggak berbakti dan mendoakan sampai pahala mengalir terus sampai ketika kita tinggalkan. Kita berdoa semoga anak keturunan kita nanti juga demikian Ibu-ibu. Semoga kita diberikan karunia anak-anak yang soleh, yang tahu berterima kasih kepada Robnya, tahu berterima kasih kepada orang tuanya, tahu bersyukur, dan selalu yang paling penting selalu mendoakan orang tuanya sampai terus menjadi pahala jariah. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah ibu-ibu ya harmonisasi yang disebutkan di dalam satu keluarga yang sudah mulai mendatangkan nuansa surga di dalam rumah tangga. Oke, lanjut. Ya. Jadi ini tentang apa namanya mungkin definisilah seperti itu ya bahwa pernikahan itu adalah ikatan yang paling dalam, paling kuat, paling langgeng. Ya, lanjut yang tadi sampun ya. Jadi dia meliputi interaksi yang paling luas ya, yang awalnya dilakukan oleh dua orang ya dalam ikatan jiwa, keterpautan ruh ya, perpaduan akal, jasad ya, dan Allah menyebutnya sebagai mitsaqun walido. Ya. Jadi perjanjian ya, akad yang disampaikan ya dalam proses akad nikah itu sesungguhnya diposisikan sebagai perjanjian agung dan perjanjian itu setara dengan perjanjian Allah dengan para nabi. Ya. Perjanjian Bani Israel. Ya, ini disebutkan dalam tafsir Said Qutb di Bilalil Quran. Gitu. Jadi setara dengan itu, Masya Allah. Ya. Tiga hal yang misakun walido itu adalah akad nikah, kemudian perjanjian Allah dengan para nabinya, dan bagaimana perjanjian Nabi Bani Israel. Jadi sebetulnya ini adalah kata-kata yang berat, kata-kata yang berbobot karena dia menyatukan tidak hanya fisik, jiwa, ruh dalam rangka beribadah kepada Allah. Oke, lanjut. Ya, monggo saya ditanya. Jadi dipertemukan dalam satu ikatan ya, yang kita berharap itu ikatannya selamanya, gitu ya. Sampai nanti di surga selamanya. Ya. Di sini ya sifatnya sementara, tapi kita udah mulai bangun rumah tangga ini, keluarga ini supaya kelak nanti itu selamanya sampai nanti di surga. Ya, kita udah mulai mencari tiket, kita udah mulai nyari kursi, nyari posisi ya di surga nanti itu
untuk posisi sebagai keluarga kita nanti juga harus bisa masuk pokoknya ke sana, harus bisa menjadi penghuni surga juga gitu. Maka tujuan ikatan dan arasnya itu haruslah satu, ya, yaitu akidah yang mendalam. Ya, jadi inilah akidah itu yang terkait dengan keimanan kepada Allah, ya Allah yang maha menjaga, Allah yang masih menjaga, dan juga Allah yang memberikan rizki, yang menjamin rizki kita semuanya, gitu ya. Allah yang memberikan kepada kita ujian, memberikan sakit, dan semuanya oleh Allah nanti dikasih juga solusinya, dikasih juga jalannya untuk sembuh, dikasih juga caranya gimana meminta kepada Allah, sampai doa pun kita itu dibimbing oleh Allah caranya. Kalau orang itu salah dalam ketika berumah tangga, salah ketika menjadi hambaku, maka aku tuntun caranya bagaimana supaya meminta, supaya dia bertaubat kepada Allah. Sampai doanya pun itu dituntun, dibimbing oleh Allah. Ya. Jadi jangan sampai tidak melibatkan Allah dalam setiap kehidupan kita, fase kehidupan kita, terutama dalam ibadah panjang ini, yaitu rumah tangga. Monggo lanjut. Ya, ini sebagaimana di dalam surat Ar-Rum ya, insya Allah sudah sangat familiar dengan surat ini gitu ya. Dengan ayat ini surat Ar-Rum ya, ayat 21 ini sudah sangat familiar di situ bahwa sesungguhnya pernikahan itu adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Jadi Allah ini sesungguhnya menunjukkan kekuasaannya, kemahabesarnya dalam bentuk satu unit rumah tangga keluarga yang kecil yang dipasangkan suami istri, 2 orang ini. Tapi itu ternyata dipasangkannya 2 orang ini ya, suami dan istri, laki-laki dan perempuan ini, itu dalam rangka untuk nanti menjadikan satu di antara sekian banyak keluarga-keluarga yang berkontribusi dalam membesarkan Allah, ya, membesarkan syariat Allah, mensyiarkan, ya, menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan aturan-aturan Allah di muka bumi ini. Ya. Jadi, dan Allah menciptakan itu dari jenis sendiri. Ya, dari jenis sendiri ya, sama-sama dengan manusia gitu ya, supaya masing-masing di antara kita tuh cenderung tentram ya, dan Allah lah yang menanamkan rasa kasih sayang, bukan manusia yang kemudian harus menciptakan rasa sayang, tapi Allah yang ngasih rasa sayang itu. Makanya di antara proses pernikahan itu ya mungkin before, ya, saya pernah ngisi anak-anak mahasiswa itu before after married ya temanya. Jadi apa yang harus disiapkan sebelum pernikahan itu? Ya, ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah itu yang paling utama, modal yang pertama. Yang modal yang lain-lainnya itu ya modal dia mampu, dia sehat ya, dan kemudian dia juga sudah mempunyai tanggung jawab secara maisha, fisik dan sebagainya. Karena laki-laki nanti itu berfungsi sebagai qawam ya, sebagai pemimpin, dan dia harus memastikan bahwa seluruh di dalam bahtera perahu keluarganya itu nanti akan selamat ya, dijauhkan dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Jadi yang dan itu sebenarnya nggak perlu model harus cinta dulu gitu. Ya, nggak perlu harus cinta dulu, karena yang menanamkan cinta ternyata Allah, bukan kita, Bu. Kalau before married itu sudah mulai menanamkan cinta, itu bisa dipastikan itu syahwat. Ya. Jadi cinta, kasih sayang itu adalah setelah pernikahan. Karena yang memberikan itu adalah Allah, bukan manusia, tapi Allah Ta'ala yang memberikan. Supaya kasih sayangnya itu nanti adalah kasih sayang yang sifatnya rahmah dan berkelanjutan. Tidak hanya di dunia saja, tapi sampai nanti setelah di dunia, yaitu di surganya. Ya. Jadi itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, tanda-tanda kemahakuasaannya, tanda sayangnya Allah, tanda baiknya Allah. Masya Allah, sudah nggak bisa digambarkan betapa besarnya Allah itu, kasih sayangnya, maha baiknya Allah itu kepada hamba-hambanya, gitu ya. Oke, lanjut. Ya. Jadi ada di ayat itu, kenapa diciptakan dari diri kamu sendiri, min anfusikum ya? Karena wanita itu tidak tercipta dari tulang ubun-ubun ya, atau tulang kaki lelaki, tapi dari
tulang rusuk. Kenapa dari tulang rusuk? Ya, karena kalau bahasanya Ustadz Salim Afilah itu supaya dia dekat dengan hati. Ya, selalu dalam dekapan, dalam perlindungan, laki-laki yang bertanggung jawab, suami yang bertanggung jawab, kawam yang bertanggung jawab, gitu. Kawam yang senantiasa visinya itu adalah kepada Allah Taala. Ya. Jadi kenapa dia bengkok ini? Karena fungsinya tadi sebagai pelindung dan penjaga. Ya. Dan dia berasal dari dirimu. Ya. Maka pasangan itu harus senantiasa seia sekata. Ya. Kehidupannya senantiasa dalam ruang lingkup ibadah, ridho, ikhlas, ya. Selalu memahami setiap fase-fase ujian kehidupan, nikmat, musibah, sabar, ya, syukur, ya, seperti itulah min anfusikum itu, ya. Jadi dari diri kita sendiri, dari diciptakan Allah dari jenisnya sendiri, dari supaya dia merasakan kedekatan, saling melindungi, saling menyayangi, saling menjaga, ya, saling takaful, saling ta'awun, ya, saling sebagaimana pakaian itu saling melengkapi, ya, pakaian itu saling melindungi, saling menjaga aibnya dan sebagainya. Ya, lanjut. Ya, litas kunu ilaiha. Ya, ini dalam tafsir At-Tabari ada beberapa maknanya. Ya. Pertama, litas ta'ifu biha. Supaya kalian bisa menjaga kesucian diri. Ya. Jadi dengan hadirnya pasangan, ya, ia harusnya adalah benteng terkokoh dari segala maksiat, kekejian, dosa, nista, ya, dan amalan-amalan yang mendekatkan kepada neraka. Naudzubillahi min dzalik. Menjaga kesucian diri. Jadi dengan pernikahan itu maka insya Allah dia kan sudah mengenapkan agama, ya. Separuh agama itu sudah digenapkan. Ya, sudah digenapkan oleh Allah Ta'ala dengan hadirnya pasangan gitu. Maka sebentar, iklannya masih lewat. Ya, jadi dia harusnya bisa menjadi benteng. Ya. Tidaklah pandangan itu bisa dijaga. Ya, syahwat bisa dijaga. Jadi sebetulnya apa yang dia cari kalau ada orang, ada orang yang sampai berselingkuh mencari kenikmatan dari orang lain selain pasangannya di luar lembaga pernikahan. Apa yang dia cari, apa yang dia rasakan itu ada oleh Allah, sudah disediakan dalam satu lembaga pernikahan yang sah. Gitu. Maka keji sekali ketika dia sudah mendapatkan sesuatu yang sah, halal dihalalkan oleh Allah Ta'ala dalam ikatan misakun golito yang berat tadi itu, tapi dia kemudian masih berupaya melakukan maksiat, dosa, zina, dan amal-amal yang naudzubillahi min dzalik, yang mendekatkan kepada neraka. Ya, itu tafsir yang pertama tentang litas kunu ilah. Yang kedua, lita'tafu ma'aha, supaya kalian itu bisa membangun ikatan batin, ya. Ikatan batin. Ya, jadi tidak hanya fisik tapi batinnya itu juga bersama. Kenapa gitu? Di sana di luar. Coba ibu-ibu kalau mengantarkan suami bekerja sampai di mana batasnya? Sampai di halaman rumah, sampai di pagar. Hati-hati ya Pak. Cari yang halal dan sebagainya, pesan-pesannya. Batas kita hanya sampai di pagar rumah kita, Ibu. Selebihnya kita tidak tahu. Gitu. Maka ikatan batin, doa-doa seorang istri yang menyertai suami yang ketika dia mencari nafkah, pergi keluar, ya. Dan di sana kita nggak tahu ketemu dengan siapa aja, ketemu dengan yang seperti apa, bagaimana perempuan-perempuan yang mereka temui di sana, bisa jadi ada godaan. Tapi kan ada ikatan batin, ya, ikatan batinnya itu ya Allah yang persatukan, ya, maka dia akan bisa bertahan dalam segala ujian godaan di luar. Saya punya istri yang menyayangi saya ada istri yang menunggu saya, ada anak-anak yang mencintai saya, buah hati kami. Nah, itu menjadi sebuah benteng yang kokoh. Gitu. Saya tidak ingin menyakiti, saya tidak ingin menodai pernikahan ini. Itu benteng yang kokoh. Godaan banyak, godaan di luar banyak, gitu ya. Tapi rumahlah yang menjadi pelabuhan segala
godaan, ujian, cobaan yang luar biasa. Itu Masya Allah. Demikian pula bagi seorang istri yang ketika dia keluar rumah, gitu, maka dia pun juga akan menjadi mengikatkan ya ikatan batinnya itu bahwa dia tidak akan melakukan hal-hal yang menghinakan dirinya, ya. Hal-hal yang menjadikan rusak kekokohan sebuah ikatan rumah tangga, ikatan berkeluarga. Ya. Lanjut. Ya, bisa dilanjut slide-nya. Ditakmilu ilaiha. Supaya hati dan akal itu selalu cenderung kepadanya. Biasanya orang berumah tangga itu udah match ya. Udah match ya. Hatinya apa yang dirasakan, apa yang dipikir itu biasanya kalau pasangan itu hampir-hampir sama gitu. Ya, itu Masya Allah ya. Itulah kebesaran Allah tadi gitu ya. Jadi kalau merancang satu tujuan ke depan ya, rumah tangga ini visi misinya seperti apa, anak-anak ini nanti mau disekolahkan di mana, bagaimana nanti cara interaksi dengan orang tua, apa yang harus dilakukan ya, bagaimana membagi maisha, pendapatan keluarga, bagaimana nanti hubungan dengan mertua, membagi uang belanja dan sebagainya. Biasanya ini nggak akan sulit-sulit amat gitu Ibu, untuk nggak banyak benturannya gitu, karena perasaan pikirannya tuh sudah sama ya antara suami dan istri ya. Jadi cara pandangnya sama, kaidahnya dalam bersikap sama dan sebagainya. Jadi nggak usah ngomong itu udah paham. Istri itu nggak usah ngomong seperti apa kondisinya, suami paham. Oh ini lagi nggak enak hati, ini lagi kondisinya seperti ini, lagi seperti itu. Nah itu sudah bisa paham. Demikian pula istri juga sudah tahu. Oh ini mungkin lagi perlu pendekatan, perlu sendiri, perlu dan banyak hal itu sudah bisa saling mengerti tanpa harus berbicara. Itulah ditakmilu ilaih, Masya Allah. Allah karuniakan demikian ini dalam satu mahligai keluarga yang ikatannya diikatkan oleh Allah Ta'ala. Yang berikutnya adalah ditakmainu biha, supaya kalian tentram dengannya. Apakah itu dalam keadaan berdekatan ataukah sedang dalam kondisi jauh ya. Semua bersebab dengan rahmat Allah, saling mendukung, saling menguatkan, saling mendoakan di tengah berbagai kesibukan, saling mengingatkan sudah sholat, saling mengingatkan sudah qiyamul lail, saling mengingatkan sudah tilawah. Apakah itu seperti itu? Meskipun terpisah jauh, tapi hakikatnya dekat karena satu sama tujuannya ya, satu yang mengikatkan hatinya, semuanya itu adalah Allah Ta'ala ya. Meskipun ini untuk sekalian juga menghibur yang LDR juga nih Bu Lia juga ya, bahwa jauh itu hanya dipisahkan oleh kilometer ya Bu Lia ya, oleh domisili ya, oleh tempat ya, tapi sesungguhnya kita didekatkan oleh Allah dengan satu visi misi yang sama, satu sikap yang sama, hati yang sama ya. Itulah rahmat dan kasih sayang Allah, Masya Allah. Dilanjut. Ya. Kemudian ja'ala bainakum mawadah. Ya. Ini menunjukkan bahwa ya, perlu ilmu, ya, perlu ikhtiar untuk menghadirkan cinta. Ya. Mawadah ya, bagi seorang suami itu adalah kesiapannya untuk mau bisa siap mendengar, mengerti, memahami istri. Belajar lapang dada atas kesalahannya. Dan sebaliknya mawaddah bagi seorang istri adalah kesiapan untuk taat, untuk hormat, untuk mendukung suami dalam setiap aktivitas-aktivitas kebaikan dan ketaatannya kepada Allah gitu. Jadi saling mendukung dan saling memahami ini sekali lagi adalah dalam rangka membangun ketaatan kepada Allah, bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Ta'ala gitu ya. Jadi taat kepada makhluk ya, itu dalam rangka untuk taat kepada Allah ya. Jangan sampai kemudian taat kepada makhluk bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik gitu ya. Jadi seperti ini kira-kira kira-kira kecintaan, ketenangan yang diantaranya itu ditumbuhkan oleh Allah Ta'ala itu adalah untuk supaya ketika tumbuh cinta itu, maka masing-masing tahu posisinya, tahu kapasitasnya, tahu posisinya ada di mana di dalam berkeluarga itu. Jadi tidak dibalik ya,
istri berfungsi sebagai qawwam dan sebaliknya suami berfungsi sebagai anggota keluarga biasa yang posisinya mungkin hanya manut, nurut, terserah, semua terserah dan sebagainya, enggak ya. Tapi kedua-duanya mensinergikan peran, dan peran itu diharmonisasi dalam rangka untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Lanjut. Bisa dilanjut. Ya. Jadi warohmah, ya, rohmah, ya, kasih sayang, ya, cinta. Ini berlapis-lapis, ya. Rasa aroma surganya, ini bahasanya Ustaz Salim Afia itu kayak gitu ya, berlapis-lapis rasa surganya, gitu ya. Jadi menerima, ya, yang itu penerimaannya itu lebih tinggi daripada tuntutannya. Jadi berkeluarga itu bukan mendahulukan tuntutan, tapi mendahulukan penerimaan. Artinya siap, ya, siap dengan kekurangannya, ya, siap dengan kelebihannya, maka juga harus siap dengan kekurangannya. Begitu ya Ibu ya, bukan hanya siap dengan kesenangannya, ya, tapi nggak siap dengan mungkin kekurangan-kekurangannya, mungkin sifat-sifat yang barangkali itu ada sifat-sifat yang kurang dan sebagainya, ya, yang dituntut itu mungkin sangat sempurna itu. Sementara pasangan kita pun itu juga bisa mendahulukan penerimaan dibandingkan tuntutan. Menerima pasangan, menerima istrinya itu apa adanya, memahami. Gitu. Maka lebih didahulukan penerimaan dibandingkan tuntutan. Pengertian yang didahulukan dari kecaman. Oh paham, oh seperti ini. Kenapa kok dia melakukan yang seperti ini? Dibandingkan dengan mengecam, mencela, dan sebagainya. Ya. Dan keyakinan percaya kepada pasangan yang didahulukan dari ragu-ragu. Gitu. Kita mulai curiga, muncul zon, tidak percaya, dan itu sudah poin-poin yang nanti akan mengarah kepada rusaknya sebuah mahligai keluarga. Ya. Dan kemudian juga kenapa kok berlapis-lapis sih, Masya Allah ya, masih ada lagi yaitu apresiasi penghargaan yang didahulukan dibandingkan dengan kekecewaan. Ya. Jadi mengapresiasi, menghargai upaya ikhtiar yang sudah diupayakan oleh masing-masing pasangan, ya, sehingga menghadirkan rasa syukur itu dibandingkan dengan banyak kecewanya, banyak melihat kekurangannya. Itu. Demikian pula yang kita harapkan ya dari diri kita kalau kita sebagai istri, ibu kita mungkin kita juga fair gitu ya. Kita juga berharap bahwa ya aku ya seperti ini dipahami. Gitu. Sementara pasangan kita itu bisa memahami kita. Mungkin juga kecewa sama dengan kita ya. Mungkin juga kecewa lah kok. Ternyata seperti ini. Mungkin seperti itu. Nah, kalau kita merasa seperti itu, sesungguhnya pasangan kita pun juga demikian, Ibu. Tapi gitu ya, pasangan kita itu bisa belajar, bisa memberikan apresiasi dan memendam kekecewaannya untuk kemudian bisa menghadirkan kebahagiaan. Bisa mendidik, menata kekurangan-kekurangan ini supaya kemudian kekurangan-kekurangan ini tertutupi oleh kelebihan-kelebihannya. Nah, itulah barangkali yang kita harus banyak terus belajar ya, makanya keluarga sehidup sesurga itu saya tadi memakai bahasa adalah membangun keluarga. Kalau membangun itu terus-menerus Bu ya, nggak pernah berhenti. Mungkin ada fasenya berhenti karena bangunan rumah itu sudah indah. Bangunan keluarga itu sudah sempurna, barangkali katakanlah begitu. Sudah indah, sudah jadi, sudah disiap dihuni. Ya. Tapi nanti berselang dengan masa, ya, dengan waktu, bangunan itu nanti ada catnya yang luntur, ada temboknya yang mulai rompang gitu ya. Ada tanaman-tanaman di dalam di bangunan di rumah kita itu yang sudah layu harus diganti gitu. Catnya, upinnya dan sebagainya, terus melakukan perawatan. Rumah itu, bangunan itu harus terus dirawat agar dia selalu nampak indah, nyaman bagi penghuninya. Demikian juga penghuninya juga harus selalu dirawat, harus selalu dilakukan upaya-upaya perbaikan, ya, di maintenance, ya, fisik non fisiknya supaya dia menjadi baiti jannati. Supaya orang itu kerasan di dalam rumah, bukan sebaliknya. Kita lihat sekarang banyak keluarga-keluarga, suami yang tidak kerasan, istri yang tidak kerasan, anak yang tidak kerasan di rumah, lebih nyaman dengan teman-temannya, lebih percaya dengan teman-temannya, pasangan juga demikian. Itu adalah karena mereka
tidak bisa menjadikan keluarga itu menjadi, rumah itu menjadi baiti jannati. Tidak bisa menghadirkan sakinah, ya, ketenangan bagi seluruh anggota rumah, belum bisa memaksimalkan menghadirkan cinta, kasih sayang, ya. Makanya bahasa rohmahnya ini adalah berlapis-lapis, karena dia harus punya stok yang cukup dalam menerima, mengerti, meyakini, percaya, menghargai, ya, dan juga memaafkan. Ya, Allah saja dengan Asmaul Husnanya itu Allahu Ghafurun Syakur, ya. Allah itu Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Jadi Allah itu menyandingkan Allahu Ghafurun Syakur, ya Maha Pengampun, ya Maha Mensyukuri itu. Karena banyaknya kesalahan hambanya, banyaknya dosa-dosa hambanya, kezaliman hambanya. Begitu dia kemudian fa'idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu, kalau kemudian hamba-hambanya ini melakukan perbuatan keji, ya, dalam surah Ali Imran 134 itu, wa idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum, atau mereka kemudian menzalimi diri mereka sendiri, itu Allah taubatan nasuha, gitu. Kalau kamu taubat, ya, dengan taubatan nasuha, asa rabbukum ayu kafir ankum sayiatikum, tak hapus semua kesalahanmu, kata Allah, wa adkhilahum jannah, tak kasih surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allahu Ghafurun Syakur. Allah itu Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Kenapa kita yang hamba-hambanya itu tidak mudah memaafkan, mensyukuri, menapresiasi prestasi-prestasi pasangan, prestasi-prestasi anak-anak kita, anggota keluarga kita, gitu, ya. Masya Allah, memang perlu terus belajar. Makanya saya tadi sampaikan bahwa rumah tangga berkeluarga itu mengalami dinamisasi. Ya, terus belajar, terus berusaha memaafkan, terus belajar mengerti, terus belajar menerima. Seperti itulah ini, Bu, ya. Dan kemudian dalam bahasa Arab, ya, mencakup makna rahmah itu adalah ampunan. Ampunan, anugerah, karunia, cinta, belas kasih, dan juga termasuk di sana adalah rizki. Gitu. Jadi Ibu, Masya Allah, ya, ini supaya kita menyemangati, ternyata Allah memberikan kepada kita yang tadi disampaikan wabin ayatihi tadi, ya, bahwa Allah menunjukkan kebesarannya itu memang ternyata sampai sedetail ini kita tuh mendapatkan ilmu, mendapatkan bimbingan dari Allah Ta'ala itu dalam mengarungi kehidupan berkeluarga, yang itu kehidupan ibadah yang terpanjang, ya. Dan kita berharapnya nanti terpanjang sampai nanti pun jeda sebentar, tapi nanti ketemu lagi di surganya kelak, ya, insya Allah. Lanjut. Deh, mau dilanjut. Ya, ya, lanjut saja ini. Bisa dilanjut aja. Oke. Ya, lanjut. Ya. Oke. Cinta. Ya, ini cinta yang sesungguhnya, true love, ya. Bukan judul film, ya. Dulu ada judulnya true love. Cinta yang sesungguhnya di dalam pernikahan itu adalah kalau kita paham tangga cinta, ya, tangga cinta atau prioritas cinta, ya. Maka di sini oleh Allah diingatkan, ya, dalam surat Taubah ini diingatkan ayat 24. Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri, keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatir rugi, kerugiannya, rumah-rumah indah, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya, jadi meskipun tadi sudah diberikan bekal cinta, berikan kasih sayang yang totalitas di dalam
rumah tangga ya, keluarga masing-masing antara suami dan istri dan sebaliknya, istri kepada suami, orang tua kepada anak dan anak kepada semuanya ya, dan kemudian dibekali ya, dengan harta, dengan fasilitas-fasilitas kehidupan. Tapi Allah ingatkan ya, di antara nikmat-nikmat yang itu karena kebesaran Allah, karena Allah yang ngasih, Allah yang mempersatukan, ingat kata Allah begitu. Jangan sampai terlena. Ya. Jangan sampai kita kemudian terjerumus dalam kenikmatan yang senang saja tanpa kemudian tahu ini prioritas cintanya ini kepada siapa. Tangga cinta yang paling utama ini kepada siapa. Maka diingatkan, sesungguhnya segala fasilitas kehidupan, kenikmatan kehidupan, berkeluarga, rumah tangga, ya, itu adalah salah satu sarana untuk mendapatkan cinta Allah yang sesungguhnya. Ya. Jadi panggilan Allah itu kalau sudah mendahului, ya, maka tinggalkan segala bentuk kesibukan di dalam berkhidmat kepada manusia dan mendahulukan berkhidmat kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalannya. Ya. Jadi ini mungkin memang di antara perangkat-perangkat yang harus ada di dalam keluarga kita, rumah tangga kita, Ibu ya, dalam rumah kita itu adalah buku-buku barangkali Ibu ya, Quran sudah ya, dan Quran itu dibaca, diamalkan, diajarkan dan sebagainya, sunnah diteladani, tapi buku-buku sejarah, buku-buku tentang sirah itu ya, itu utama untuk kita miliki sebagai perbendaharaan aset ya, aset di dalam rumah kita. Jadi yang namanya aset itu bukan hanya tanah, deposito, tabungan, Ibu nggih, rumah ya, bangunan yang di sana dan di sini, tapi ilmu yang dalam bentuk buku-buku sirah yang bisa menjadi rujukan kita, bisa menjadi motivasi kita ya, bisa menjadi inspirasi kita. Itu sebaiknya ada dalam rumah kita. Buku-buku sejarah tentang sirah sahabat, sirah sahabiyah gitu ya. Para ulama-ulama tabi'in gitu. Itu perlu menjadi koleksi di dalam rumah kita supaya bisa kita baca, supaya kalau kita barangkali ya namanya kehidupan itu ada ujiannya, kita perlu obat hati kita baca-baca ya Allah, tersiramilah hati kita, tertenangkanlah hati kita, termotivasi untuk memperbaiki diri kita. Ya, kalau para sahabat itu diuji, sudah ujiannya nggak main-main ya. Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Abi Waqqas itu diuji dengan kecintaan ibunya yang harus ditinggalkan karena berbeda di dalam keyakinan ketika mendapatkan wahyu mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ya, bagaimana terpisahkan keluarga, ya, Ikrimah bin Abi Jahal, ya, itu juga terpisahkan karena berbedanya fikrah, ya, keimanannya kepada Allah dan antara kecintaannya kepada keluarga harus berhadapan-hadapan gitu ya. Semuanya itu ditunjukkan ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan yang rela dengan ikhlas melepaskan hartanya tanpa harus berpikir panjang ya. Tolha ya. Itu kan kenapa semata-mata? Ya, karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul-Nya, cinta pada jihad di jalannya, berjuang di jalannya, berkorban di jalannya, itu lebih utama daripada cinta kepada pasangan, kepada anak, kepada harta, dan sebagainya. Ya, jangan sampai kemudian dikasih peringatannya, kan Allah sudah menyampaikan dalam ayat ini, gitu ya. Tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Jangan sampai kemudian sadarnya seseorang itu setelah dia mendapatkan ujian gak enak. Gitu. Ya, mending sadar-sadar aja sejak awal bahwa oh ini cinta kepada istri, cinta kepada anak dalam rangka meraih cintanya Allah. Cinta kepada harta untuk cintanya kepada Allah, maka dia rela melepaskan hartanya untuk fisabilillah, untuk berdakwah, untuk memberikan bantuan kepada janda, yatim dan sebagainya. Jadi seperti itulah ya, cinta yang sejati yang harus kita hadirkan dalam rumah kita dan kemudian diwariskan cinta sejati ini ditanamkan menjadi sebuah fikrah kepada anak-anak kita. Ya, lanjut. Ya. Ya, boleh dilanjut, tadi sudah saya jelaskan. Ya.
Dan kita diingatkan juga ya di dalam surat Al-Baqarah ini, ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Dan kami pasti akan mengujimu dengan berbagai macam, ya. Tapi itu Allah menyebutkannya cuma sedikit ya, sedikit ketakutan, ya. Sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan bobot. Itu selalu ada dinamika ujiannya di dalam setiap keluarga. Ya, tapi sekali lagi, ya Allah memberikan motivasi untuk kita semua, ya. Wabasyiris sabirin. Sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ya, tadi di dalam surah Ar-Ra'd di awal tadi saya sampaikan salamun alaikum bima sabartum. Para malaikat itu memberikan sambutan kepada para penghuni surga yang dikumpulkan berombongan dengan bapaknya, nenek moyangnya, anak keturunannya, ya, pasangannya, semuanya dikumpulkan banyak perombongan itu oleh para malaikat dikasih sambutan, dikasih salam penghormatan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Karena kamu dulu sabar gitu. Karena kan ketika di dunia dihadapkan dengan berbagai macam ujian, kamu sabar, kamu diuji oleh orang tua, kamu sabar, kamu diuji oleh mertua, kamu sabar, kamu diuji oleh ipar, kamu sabar, diuji oleh adik sabar, diuji anak sabar, diuji pasangan sabar, diuji tetangga sabar. Banyak ujiannya ya Bu ya. Kalau ujian itu kita nyebutkannya bisa banyak, tapi kalau kesenangan kita nggak banyak menyebutkannya Bu ya. Padahal disebutkan di sini wabasyiris sabirin, ujian itu pasti ada, sunatullah ada, gitu. Supaya apa? Supaya kita terus ingat sama Allah, supaya dekat terus lagi sama Allah. Ya Allah, saya nggak mampu, saya nggak kuat, dekat lagi kepada Allah, gitu ya. Kembali lagi kepada Allah. Semuanya kita lihat tadi bahwa para nabi, keluarga nabi, orang-orang yang mulia itu oleh Allah juga diberikan ujian. Apalagi kita Bu, gitu ya. Nabi yang sudah dijamin oleh Allah surga, nabi yang mulia, yang punya keutamaan, ya, yang sudah, masya Allah, gitu ya, di sisi Allah itu mulia, itu diberikan ujian, gitu. Apalagi kita, gitu ya, kita yang bukan nabi, kita yang masih belum banyak amal solehnya, kita yang masih banyak bolehnya, banyak maksiatnya kepada Allah, gitu ya. Kalau nggak diuji, supaya kita ingat kepada Allah, supaya terhapuskan berguguran dosa-dosa kita sebab ujian itu, supaya terus mendekat kepada Allah. Wabasyiris sabirin. Insya Allah, ya pasti semuanya itu akan ada akhirnya. Wamayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau sabar terus bisa menapaki setiap etapa kehidupan, fase-fase senang susah itu, maka Allah menjamin, meskipun aku menguji kamu lah, bahasanya begitu ya, meskipun kita itu diuji Allah, ya takil ya jalan makhraja, Allah kasih jalan keluar. Dan wayarzuqhu min haitsu, tak kasih juga nanti rezeki yang banyak dari berbagai pintu yang kamu nggak nyangka. Kan gitu ya Bu ya. Jadi selalu insya Allah, ya apa, setiap kita sudah insya Allah sudah mengalaminya ya, keajaiban-keajaiban rahmat Allah ya, masya Allah gitu ya, tidak bisa kita hitung nikmat-nikmat Allah. Ya lanjut. Ya, lanjut saja. Ya, ini doa supaya kita menghadirkan rasa cinta ya. Lanjut, bisa dilanjut. Ya, monggo lanjut. Bagaimana menuju kepada keluarga yang berkah? Ya. Dr. Nasib Abdurrahman ya menjelaskan ya dalam bukunya itu tentang kitab At-Tabarruk ya. Apa sih maknanya berkah? Rumah tangga yang berkah itu seperti apa? Rumah tangga yang barokah kan sering sekali, yang penting barokah, yang penting barokah. Yang pertama as-subut ya. Dia itu berkah itu kebahagiaannya, keberkahannya itu melekat tetap. Gitu. Jadi kalau sebagaimana doanya Nabi Isa ya dalam surat Maryam, waja'alani mubarakan aina ma kuntu. Ya, dan dijadikan aku ini sebagai orang yang diberkahi dimanapun aku berada.
Jadi kemana saja, ya, forum apa saja, bersama siapa saja, berkah itu tetap dan al-luzum, melekat. Maka seseorang yang diberkahi, dia itu ketika kalau disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia ketika seseorang itu diberkahi, dia berada di dalam forum apapun itu, keberkahannya itu nular kepada majelisnya. Ya. Menular kepada majelisnya. Jadi yang hadir itu kena imbasnya berkahnya, Bu. Jadi orang yang berkah itu ternyata berkahnya nggak hanya untuk dirinya, tapi dia juga memberikan nuansa keberkahan itu bagi yang berinteraksi dengannya. Ya, Rasulullah itu kan sudah menjadi satu contoh nyata ya terhadap bahwa Rasul itu adalah manusia yang paling diberkahi oleh Allah. Maka bergabung, berinteraksi, meneladani Rasulullah itu akan berkah, gitu. Ya. Jadi seperti itulah wajar kemanapun forum kita nggak hanya soleha, nggak hanya berkah itu ketika dalam majelis taklim, majelis ilmu ya Bu. Tapi ketika kita berinteraksi misalnya ya dalam forum PKK, ketika sedang belanja dengan ibu yang di situ banyak forum-forum gibahnya gitu ya Bu ya. Ketika kita mungkin diundang teman untuk hadir dalam reuni misalnya gitu yang biasa terus kemudian mengingat-ingat masa lalu, jadi ingat CLBK dan macam-macam itu, keberkahan itu terjaga. Wajah alani mubarakan aina ma kuntum. Di mana saja aku jadikan orang yang berkah. Dan sebaliknya kata Ibnu Qayyim, kalau seseorang itu tercabut keberkahannya, maka keberkahan majelis itu pun hilang. Bayangkan, kita ini manusia itu tidak hanya hilang berkahnya, tapi juga menjadi sebab wasilah hilangnya keberkahan orang yang berada dekat dengannya. Ya, dekat dengan dekat dengan orang baik, kamu jadi ikutan baik. Dekat dengan penjual minyak wangi, ikut wangi. Ya, dekat dengan pemantik api, jadi ikut bau sangit. Bajunya juga mungkin bolong-bolong kena apinya, gitu. Seperti itulah. Ya, naudzubillah min daliknya, makanya harus betul-betul pandai-pandai juga ketika kita mencari lingkungan, mencari teman, ya. Jangan sampai nanti kemudian mencari, kalau sekarang kan bahasa sekarang tuh BFF, best friend forever, TTM, teman tapi dekat, apalagi bestie gitu ya. Biasanya masing-masing punya bestie, ibu punya bestie, tempat curhat dan sebagainya. Cari yang soleh, cari yang baik, cari yang berkah ya, supaya berkahnya itu nempel sama kita gitu ya. Atau kita yang memberikan sebaliknya nuansa keberkahan dalam sebuah lingkungan, dalam sebuah forum gitu. Dan menurut Al-Khalil ya, itu menjelaskan al-barku itu netap dalam ketentraman dan dia berkembang. Berkah itu bisa berkembang, bisa bertambah ya. Bisa juga menjadi ada berupa kebahagiaan yang berakar ketaatan ya atas bimbingan Allah Ta'ala. Ya, jadi selama ada Allah Ta'ala, selama mengikuti aturan-aturan Allah, insya Allah kita akan selalu berada dalam naungan keberkahan Allah Ta'ala. Ya. Waja'alani mubarakan aina ma kuntu. Tentu kita pengen ya Bu ya, kemana aja, di mana aja itu kita dijaga sama Allah, dilindungi, diberkahi, ya, dijamin, ya, dijaga, diselamatkan. Masya Allah, itu adalah kebutuhan kita kepada Allah Ta'ala. Ingin selalu dijaga, ingin selalu mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Oke, lanjut. Ya. Oke, terus bisa dilanjut sama? Ya, ini mungkin sebetulnya ini nanti bisa dalam tahap yang berikutnya, tapi nggak secara sekilas saja mungkin bisa saya sampaikan tentang bagaimana kita, karena ini juga ternyata membahas masalah keuangan finansial itu juga penting ya, supaya nanti nggak muncul PR-PR atau persoalan-persoalan baru di dalam keluarga. Kadang-kadang kan nggak enak ini membahas masalah finansial ini dalam rumah tangga, tapi ternyata itu penting gitu ya.
misalnya kewajiban suami untuk menafkahi dengan sumber-sumber nafkah yang halal, manajemen nafkah dan sebagainya ternyata juga penting. Oh ya, mau dilanjut Ibu. Ya, pastikan ya, yang pertama tadi ya, pastikan bahwa di dalam manajemen finansial keluarga sumbernya itu adalah sumber yang halal, barokah, thayyib. Ya, sebagaimana Allah perintahkan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-88 ini. Makan dari apa yang telah diberikan Allah sebagai rezeki yang halal yang baik. Ya, dan Allah ingatkan ini dikaitkan dengan masalah takwa. Ya, jadi jangan sampai nanti keluar dari koridor halal, barokah dan thayyib. Ini non saya Ibu. Kalau saya nggak tahu ya kalau di tempat lain, tapi saya nanya ibu-ibu yang di wilayah lain, di kecamatan-kecamatan lain itu ternyata juga lagi marak ini pinjaman, bukan pinjaman ojol, bukan online ya, tapi pinjaman yang sama ya dengan landasan dengan riba gitu. Ini kalau di masyarakat kampung ini, saya kan tinggalnya di kampung Bu ya, jadi selalu terupdate info-info. Kata orang itu dinding itu bertelinga. Jadi kampung saya itu kalau udah hari Senin itu wah, sibuk lalu lalang ibu-ibu itu. Ternyata itu jadwalnya untuk cicilan, namanya bantuan bank itu, bukan bantuan, pinjaman bank itu mekar. Gak tahu ya di tempat lain di Ibu, dia di Bantaran ada juga, ini pernah dengar nggak itu ibu-ibu yang lain, pinjaman mekar itu ya. Jadi pinjaman yang satu kelompok ibu-ibu gitu ya, satu kelompok ibu-ibu itu pinjam bareng, tanggung renteng lah seperti itu ya. Masing-masing itu kan dikasih standar pinjaman, minimal pinjamnya itu harus 5 juta. Nanti dikembalikan dicicil setiap hari Senin biasanya. Itu sudah harus, nanti kalau tanggung renteng ya, nanti kalau ada satu yang tidak nyicil dengan tepat waktu itu ditanggung oleh semuanya. Itu ternyata ya Allah gitu ya, bukan solusi ya Bu ya, tapi jadi PR baru. Jadi setiap hari Senin tuh sibuk mencari hutang lagi untuk nyicil, jadi gali lubang tutup lubang. Bahkan ada satu keluarga itu yang punya tanggungan itu 4 bank Bu, cicilan di Mekar, cicilan di bank apalagi, cicilan di BTN, cicilan lagi di dealer. Ya Allah gitu ya. Jadi nggak semakin berkah keluarganya, nggak tambah kaya juga, nggak tambah bahagia juga, tapi tambah kurus, tambah nelongso, tambah mikir gitu ya, karena setiap pekan itu dia harus memikirkan mengadakan uang untuk cicilan gitu ya. Makanya perlu memastikan betul ya Bu ya, yang halal, yang barokah, yang ya, nggak sampai menjadikan orang itu bingung gitu ya dengan adanya uang yang masuk ke satu keluarga tapi ternyata sumbernya itu dari sumber yang riba gitu. Yang pertama yang perlu, dan biasanya keterkaitannya mungkin ya wallahu alam bisa apakah itu dengan gaya hidup dan sebagainya. Ya karena memang sekarang tuntutan ya Ibu ya, tuntutan gaya hidup itu luar biasa ya dengan berkembangnya media sosial ya, berkembangnya belanja online itu mungkin juga berpengaruh. Satu sisi mungkin mempermudah, tapi satu sisi mungkin juga memicu orang untuk lifestyle-nya itu jadi meningkat ya mungkin dalam hal pembelanjaan uang alam ya. Ya, kemudian lanjut. Yang lanjut. Ya. Yang nomor 2 tadi belum terbahas. Ya, mandiri ya. Ya, artinya sumber keuangan itu bisa dipastikan bahwa ada yang, kalau bahasanya orang Jawa itu ada yang memang dijaga gitu ya. Mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, tidak bergantung kepada mertua, tidak bergantung kepada orang tua, harus diupayakan mandiri bagi keluarga itu sendiri, sumber-sumbernya harus dicari gitu ya. Jadi tidak kemudian bergantung, itu termasuk bergantung kepada pinjaman-pinjaman itu juga harus hati-hati ya. Kalau bisa ya upaya mungkin berjualan ya, sekarang tuh
untuk berjualan tuh sangat mudah ya Bu ya. Berjualan online bisa, jualan tetangga saya itu buka ibu rumah tangga biasa, kemudian juga jualan daster, datangkan dari daster-daster batik gitu tuh dari Jogja, bisa dari rumah, jualan makanan dan sebagainya sekarang itu gampang bisa dipasarkan lewat online ya. Jadi pastikan bahwa manajemen finansial itu harus mandiri, jangan bergantung, jangan jaga nol dari sumber-sumber yang lain gitu ya. Kalau bisa malah keluarga kita, rumah tangga kita tuh bisa menjadi sumber yang bisa menjadi membantu keuangan ekonomi orang lain, menyuburkan ekonomi orang lain gitu ya, menyuburkan membantu ekonomi saudara kita sesama muslim. Ya, lanjut yang ketiga. Secara cepat saja gitu ya. Yang ketiga dan keempat sebelumnya. Bentar. Ya. Prioritas prioritas penggunaannya. Jadi mulai belajar ya. Kalau dulu masih baru menikah tuh serabutan, nggak tahu mana yang harus digunakan ya, mana yang harus pokoknya habis kadang-kadang kan seperti itu kalau awal-awal pernikahannya. Kalau sekarang udah mulai harus diajarkan juga kepada anak-anak gitu ya. Anak saya meskipun belum menikah itu udah kerja, saya ingatkan nabung gitu, sampaikan gitu. Tabungannya dikeluarkan dulu gitu ya. Baru kemudian sisanya itu untuk pengeluaran. Jadi bukan pengeluaran dulu baru nabung, tapi penghasilan dikeluarkan untuk nabung, baru pengeluaran. Ya, prioritas penggunaannya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang harus mulai diatur ya, dipertimbangkan, dipikir ya, dirundingkan dengan pasangan ya. Harus mulai ada. Kalau misalnya masih belum sampai standar itu, uangnya ya sekali masuk habis Bu ya sudah tidak apa-apa, tapi yang setidak-tidaknya kita masih punya bisa untuk nabung ya, itu penting begitu Bu ya, untuk mengantisipasi hal yang sifatnya mendadak, kesehatan, kemudian keluarga, acara-acara yang mungkin di luar prediksi itu yang membutuhkan dana dan sebagainya, itu setidaknya masih ada kas cadangan ya dari tabungan kita. Yang keempat sederhana. Jadi jangan melihat yang di atas kalau dalam masalah duniawi, kata Rasulullah kan begitu. Oleh orang yang kalau kita melihat di sosial media itu ya Bu ya, Masya Allah, di tayangan short TikTok dan sebagainya itu kan orang sekarang itu seperti tidak punya perasaan memperlihatkan belanja-belanja yang mewah, makanan yang sampai luber-luber ya, seperti itu, makan sebanyak-banyaknya sampai Masya Allah, segala macam makanan itu bisa dibeli, dimakan. Itu kan sekarang tayangan-tayangan yang seperti itu disukai. Ya, makan sebanyak-banyaknya, makan yang mewah-mewah ini dan sebagainya gitu ya. Itu kan juga memicu kecemburuan sosial ya. Dan akhirnya mungkin saking seringnya melihat itu suatu saat jadi kepengen gitu. Nah ini yang mungkin terjadi yang seperti itu juga. Jadi di kampung saya ini juga ada yang seperti itu Bu. Kebetulan kan memang kampung saya ini kan di Jaksel Suprapto itu kan di sepanjang Jalan W.R. Supratman ini istilahnya itu mungkin dikiteri ya, diubengi itu berbagai macam ruko fasilitas pembelanjaan, ada Lawrence ya di W.R. Supratman, ada butik, baju-baju dan sebagainya. Jadi dan ternyata itu mereka karena dekat dengan kampung, mereka juga ngasih fasilitas kredit Bu gitu. Saya juga baru tahu ya ternyata butik itu juga bisa ngasih fasilitas kredit asalkan jadi member gitu. Nah itu ternyata ibu-ibu itu saya pernah tahu ada yang sampai seperti itu gitu ya, sampai harus kredit, hal-hal yang sebetulnya itu bukan yang primer ya, bukan yang kebutuhan yang primer gitu. Ya bolehlah namanya juga perempuan ya barangkali Bu, tapi jangan sampai kemudian ngutang karena hal-hal yang sebetulnya itu masih bisa ditahan, masih bisa ditunda pengadaannya. Ya apa yang kita butuhkan lah gitu ya, barangkali apa yang kita butuhkan dan kita perlukan ya. Sesekali kalau memang itu lebih ya monggo gitu ya. Kalau Allah jangan berlebih-lebihan ya. Yang terakhir tadi menabung ya, saya sampaikan kepada ibu semua. Apa sampai di sini jam 11? Nah, manajemen nanti bisa dibaca.
Gimana? Kemudian monggo atau hostnya? Tafadhol. Mungkin bisa dilanjutkan pertemuan berikutnya, nggih. Yes, yes. Saya buka sesi tanya jawab mungkin dari, jadi ibu-ibu bisa menulis pertanyaannya di kolom chat, nanti saya bacakan. Kami persilakan untuk. Tadi sudah ada yang di chat nih. Oh iya. Atau yang itu tuh. Oh ya, ini ada yang bertanya, waktu atau saat yang tepat untuk menyamakan visi dan misi kepada keluarga, kepada anak sebaiknya umur berapa, dan mulai dikenalkan umur berapa mereka mulai dikenalkan visi tersebut. Kemudian Visi berkeluarga nih. nih, Oh ya. pertanyaan pertama mungkin bisa ditanggapi. Oke. Jadi kalau akal mereka itu memang sudah bisa menjangkau ke sana ya, artinya di masa ketika mereka sudah balik itu sudah bisa disampaikan. Karena yang kita kenalkan kan mereka sudah harus, terutama bagi anak perempuan ya, mereka sudah harus sadar bahwa mereka setelah balik ini ada kewajiban-kewajiban terkait itu, ya, dan kemudian juga ada syariat-syariat yang mengikat, ya, dan juga harus ada kemampuan, ya, kesadaran bahwa mereka harus menjaga diri mereka. Nah, ini bisa nanti kemudian sudah bisa kita mulai mengenalkan tentang paradigma berkeluarga, meskipun itu mungkin fasenya masih fase awal ya. Bagaimana ketika mereka nanti berinteraksi dengan lawan jenis, gitu ya. Bagaimana nanti proses itu nanti akan berkembangnya. Ketika mereka mungkin nanti, oh kenapa sih kok dibatasi hubungan dengan lawan jenis? Kenapa nggak boleh pacaran? Kenapa kok? Nah itu nanti biasanya akan berkembang. Ya, dulu Umi sama Abi gimana? Dulu Bapak sama Ibu gimana? Nah itu kan biasanya akan berkembang. Nah itu sudah mulai bisa diajak dialog, mulai bisa disampaikan dalam bahasa mereka dan dalam porsi akal mereka, gitu ya, bahwa seperti ini dulu prosesnya. Gitu. Nah mereka kan sudah balik, sudah punya meskipun kalau balik di masa sekarang dengan balik di masa dahulu itu berbeda ya Bu ya, kematangannya itu berbeda ya. Kalau dulu balik itu matang, betul-betul matang pikiran, nggak hanya biologisnya saja. Kalau sekarang kan balik itu matang biologisnya dulu, yang lebih cepat daripada pemikirannya. Itu harus memang hati-hati. Nah, itu pernah kita dapati ya, anak SD yang sudah hamil gitu ya, pernah dibawa ke rumah itu sudah dalam keadaan hamil. Itu SD kelas 6 gitu. Jadi ini nanti akan berkembang ya, akan berkembang. Kenapa mereka sudah mulai harus sadar dengan keadaannya, sadar dengan dirinya, sadar sudah mulai terkena beban kewajiban sebagai hamba Allah yang sudah taklif gitu ya, sudah harus mulai menerima beban hukum halal haram dosa dan sebagainya, itu sudah mulai. Nah itu sudah bisa mulai diarahkan untuk ke sana. Udahlah, nggak perlu pacaran, gitu ya. Nanti pasti Allah akan siapkan pasangan masing-masing. Setiap manusia, setiap hamba Allah itu udah diciptakan berpasang-pasangan. Nggak usah bingung nyari, nanti sudah disiapkan sama Allah. Nggak usah bingung pacaran, nggak usah ikut lifestyle-nya teman-temannya. Harus bisa mempunyai keyakinan seperti itu. Harus ditanamkan bahwa mereka yakin dan nyaman dengan apa yang prinsip-prinsip mereka pegang itu. Harus percaya diri dan harus punya komitmen. Itu sudah mulai bisa belajar ke sana, mulai diarahkan ke proses menuju prakondisi menuju kepada kehidupan berkeluarga dalam pandangan syariat Islam. Ini penting sekali ini karena anak-anak remaja ya, yang sekarang ini sudah Masya Allah ya, dampaknya sosial media itu luar biasa sekali. Ya, dampaknya sosmed itu luar biasa sekali ya, sehingga mereka sudah bisa mendapatkan pengetahuan itu dari luar ya. Bahkan mereka mungkin udah sharing-sharing dengan temannya. Makanya saya sarankan terkhusus bagi ibu-ibu yang masih punya putra remaja gitu ya, untuk bisa dekat dan terbuka. Penting sekali itu, penting sekali.
dekat, terbuka, sehingga kita tahu apa pikiran mereka, kita tahu apa pandangan mereka terhadap hal-hal yang sifatnya seksualitas dan sebagainya, kita harus tahu betul gitu. Kalau terbuka, nanti enak kita masuknya, gitu ya. Jadi sudah mulai harus dikenalkan before ya. Saya tadi menyampaikan ada materi khusus ketika kita kebetulan berdua sama Pak Dwi itu diundang di kampus itu mengadakan daurah keluarga sakinah gitu ya, tapi before afternya itu, jadi sebelumnya itu apa aja proses yang harus difahami, yang dilalui, penting gitu. Mungkin demikian itu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, istri atau suami yang membuka aib tangan itu bagaimana hukumnya? Apakah dosa atau bagaimana, Bu? Ya, jadi itu kan membuka aib berarti kan bergibah ya, bergibah. Namun ada gibah itu yang memang diperbolehkan dalam rangka untuk pertama mencari solusi, dan kepada siapa aib itu disampaikan untuk mencari islah. Jadi memang kalau terkait kekurangan itu biasanya kan berarti ada persoalan ya di dalam rumah tangga, ada persoalan di dalam ikatan berkeluarga. Kalau tidak dicarikan solusi, ya itu nanti akan semakin berkembang, tinggal menunggu seperti bom waktu aja. Makanya begitu diidentifikasi ada satu ganjalan, ada satu persoalan dalam sebuah rumah tangga, maka harus segera dicarikan terapinya, solusinya supaya segera kelar. Jangan sampai kemudian menyampaikan nanti diilas oleh waktu, nanti diselesaikan oleh waktu, nggak bisa. Harus diselesaikan dengan cepat, diupayakan untuk bisa clear, selesai, dan tanpa PR gitu. Maksudnya nggak ada yang ganjel gitu. Kadang-kadang kan ini terutama bagi para ibu, para istri wanita, biasanya itu bisa memaafkan tapi nggak bisa melupakan, itu ya Bu ya. Kan sering gitu, aku tak maafkan tapi nggak bisa melupakan aku gitu kan, sering, banyak sekali kejadian saking sakitnya kadang-kadang gitu. Biasanya ini terkait dengan masalah perselingkuhan dan sebagainya gitu. Nah, jadi kalau itu terkait aib pasangan, ya, maka kalau memang bisa didiskusikan berdua, diselesaikan, itu baik. Tapi kalau sudah didiskusikan berdua, musyawarah berdua, tidak ada solusi, maka mencari ke alternatif yang berikutnya, yaitu pihak ketiga, itu lebih baik. Bisa mungkin orang tua, bisa ulama, ustadz yang dipercaya oleh keluarga tersebut untuk bisa mencari. Jadi jangan sampai menyampaikan aib itu kepada sembarang orang. Gitu. Hati-hati ini curhat-curhat yang demikian. Istri itu perempuan kadang-kadang sering yang tadi saya sampaikan punya teman dekat, cerita curhat. Hati-hati, belum tentu juga yang kita curhati itu bisa amanah menyimpan. Ya, nanti bisa jadi cerita itu kemudian disebarkan tapi rahasia ya, tapi jadi sampaikan ya, jadi rahasia umum. Solusinya belum ada, tapi aib keluarga itu udah tersebar kemana-mana. Ya, jadi cari solusi kepada para ulama, ya, ustadz yang dipercaya bisa mencarikan menjadi penengah untuk bisa menjadi solusi problem solver, gitu ya, atau kepada siapa yang itu pihak ketiga yang bisa menjembatani komunikasi yang lagi macet antara suami dan istri ini. Ya, insya Allah demikian. Terima kasih banyak Bu atas jawaban dan pencerahan dari Bu Risma. Semoga acara kita pada hari ini bisa bermanfaat, dan mungkin untuk selanjutnya sebagai penutup mungkin bisa memberi kesimpulan dan doa penutup. Ya, baik Ibu-ibu, sekali lagi mungkin saya ingin menyampaikan sebagaimana tadi di awal bahwa kita diciptakan oleh Allah ini adalah untuk beribadah, dan berkeluarga, berumah tangga, pernikahan ini adalah ibadah terpanjang. Maka mencari bekal
yang paling baik dan bekal yang paling baik itu adalah takwa. Ya. Dan bekal yang tidak bisa hilang dalam keluarga kita itu adalah Quran dan Sunnah. Yang lain-lainnya, ilmu tentang parenting, ilmu tentang keluarga itu melengkapi. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah akhlak dalam berkeluarga, akhlak dalam berumah tangga, akhlak sebagai suami, akhlak sebagai istri. Ya. Ini perjalanan panjang, dia butuh bekal, butuh stamina yang cukup, butuh bekal yang panjang, dan kita pastikan bahwa komitmen bersama untuk mencapai goals-nya yaitu keluarga di surga. Ini ayat yang ingin saya bacakan untuk ibu-ibu semua di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-23 dan ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Kita pastikan goals kita Jannatu Aden bersama orang-orang yang baik, bersama keluarga, bersama orang yang kita cintai, nenek moyang, bahkan yang belum pernah ketemu ya, di atas buyut kita, mungkin kita nggak pernah ketemu, itu dikumpulkan. Cicit-cicit kita yang kita mungkin belum sempat ketemu karena kita udah dipanggil oleh Allah duluan. Itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah, betapa indahnya. Majelis ini nanti akan dikumpulkan juga oleh Allah. Ya, dan sebetulnya ibu-ibu, kita ini setiap waktu, setiap saat itu didoakan. Di mana didoakan? Di Masjidil Haram, di depannya Ka'bah oleh para jamaah umroh, para jamaah haji. Ketika mereka berputar tawaf itu mendekati pojok itu ya, yang menjelang menjelang multazam. Itu kan mereka semua berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannatal mal abror ya aziz ya ghafar. Kita semua didoakan itu setiap waktu loh, Bu. Enggak ada yang pernah berhenti tawaf itu dan mendoakan kita, ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan-kebaikan di dunia, kebaikan-kebaikan di akhirat. Lindungilah, jagalah kami dari api neraka. Masukkanlah kami ke dalam surga. Doa itu sudah dipanjatkan dan saya yakin doa itu diijabah oleh Allah karena dibaca oleh jutaan kaum muslim dan saudara-saudara kita. Maka tinggal kita menyambut, merealisasikan dalam kehidupan kita agar kita nanti memastikan termasuk yang bagian dari yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bersama dengan ma'al abror, orang-orang yang baik bersama keluarga kita. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian materi yang bisa disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini. Semoga acara kajian ini membawa kebaikan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa berlangsung sebagaimana yang kita harapkan. Dari kami mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Semoga Allah memberi ampunan kepada kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Jazakillah. Semoga bermanfaat. Ampun, saya mohon izin karena sudah azan.